Salam olahraga. Ya, di video ini gue akan bahas tentang race GP Mugello atau seri ke-6 ya. Dari total kalau nggak salah ada 20 race kalender GP 2021 yang akan berjalan tahun ini. Ya, sebelumnya kan ada kabar duka dari rider Moto3 ya. Siapa ini namanya? Siapa masalah Jason siapa itu kan sebelumnya di hari Jumat sempat kena kecelakaan dan hari Minggu ini sebelum race dinyatakan resmi meninggal ya untuk rider Moto3 itu. Oke. Lalu kita langsung masuk ke race-nya, di mana di sini secara kalau misalkan kita lihat dari hasil race ya. Kalau misalkan kita lihat dari hasil race, sebenarnya gue nggak banyak terlalu terkejut karena seperti yang udah untuk musim ini Yamaha kembali mendominasi. Lalu lalu ada barisan dari Ducati, Zarco dan Miller di posisi keempat dan keenam. Sebenarnya gue nggak terlalu expect juga karena seperti yang udah bahwa Yamaha dan Ducati seperti biasa akan mendominasi. Cuman di sini yang bikin gua terkejut adalah KTM dan Suzuki, di mana mereka di sini berani fight untuk bisa masuk ke podium. Terutama KTM ya, KTM yang di awal musim ini sempat banyak ditimbuni oleh masalah, entah itu dari dari mesin yang nggak banyak perubahan, lalu ada datang ban jenis baru dan mesin yang nggak cocok. Dan di musim ini KTM di awal 5 race pertama terlalu banyak trouble. Nah, selain itu kita lihat dari gambaran race. Untuk gambaran race sebenarnya 23 lap ya. Nah, 23 lap ini menggambarkan bahwa Yamaha ini motor ini memang dibangun khususnya di sekitaran Fabio, dimana di musim ini dia begitu enak banget bawa motornya, persis seperti yang dilakukan oleh Honda kepada Marquez di musim-musim sebelumnya, dimana motornya memang dibangun khusus untuk rider ini, sehingga rider ini lebih nyaman aja untuk kendarain motornya. Ibarat lu nggak ada masalah lagi di atas sirkuit. Nah, lalu kita langsung masuk untuk pembahasan timnya. Nah, kalau misalkan gambaran race, gue nggak akan terlalu banyak bahas karena ya mungkin di posisi yang mungkin yang seru adalah di posisi perebutan runner up aja. Sedangkan untuk posisi pertama Fabio Quartararo ini setelah Pecco jatuh, dia nggak terkejar lagi, perfect istilahnya. Oke. Ya, lalu kita masuk ke pembahasan timnya. Yang pertama kita mulai dari mana dulu nih? Kita lihat dari Aprilia dulu ya. Aprilia sebenarnya untuk musim ini ya cukup lumayan juga kembali lagi di race Mugello ini. Espargaro Alex ini kembali dapat finish top 10 dan hanya tertinggal selisih 8 detik terhadap juaranya. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya Aprilia ini untuk musim ini ya, khususnya motornya mengalami perkembangan yang cukup pesat dibanding musim-musim sebelumnya. Kalau misalkan musim sebelumnya kita lihat Aprilia selalu berkutat di barisan belakang, entah itu 13, 14, 15, bla 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 segala macam. Sedangkan di musim ini tetap bertahan hingga finish di posisi top 10. Cuman masalahnya apa? Aprilia ini nggak punya rider yang istilahnya rider top. Espargaro bukan rider top, jadi istilahnya cuman bisa untuk input data. Ibaratnya motor gua bisa dibangun khusus untuk finish top 10, cuman gua belum bisa melihat apakah motor ini kuat untuk bisa diajak duel podium. Nah, lalu selanjutnya kita ke mana ini? Kita ke Yamaha dulu deh ya. Yamaha ini kan sebenarnya gua nggak akan bahas Quartararo karena dia udah pasti menang dan penampilannya perfect banget untuk di Mugello ini. Cuman gue mau membahas rider lainnya, terutama di sini Vinales, Rossi. Sedangkan kalau Morbidelli gue nggak bisa bahas terlalu banyak karena dia terlibat insiden juga dengan Marquez dan Binder ya di awal-awal race, sehingga motornya ikut terseret keluar dan dia nggak bisa ikut untuk barisan terdepan lah karena
Lu sekali tergeser ke posisi ke belakang terlibat insiden, lu udah susah untuk bisa ke depan. Dan di sini gue akan bahas dua ridernya, yaitu Vinales dan Rossi ya. Vinales dari free practice pertama dia udah nggak ada feelingnya. Ibarat apa namanya? Ibarat lu balapan, lu nggak punya feel, lu nggak akan bisa membawa motor ini meraih minimal podium atau top 5. Dan di sini gue melihat bahwa sepanjang race Vinales kembali tampil jelek ya. Ibaratnya ya, ini Vinales yang gue lihat di musim-musim sebelumnya, bukan yang sempat gue bilang di awal musim bahwa dia tampilnya tenang. Di race ini kembali lagi Vinales musim sebelumnya, mainnya lamban, nggak ada apa namanya, nggak ada keberanian untuk bisa masuk ke depan. Dan kembali lagi kita bisa lihat juga bahwa dia pun ketinggalan 9 detik dengan Aprilia. Lu bisa bayangin, motor Yamaha yang cukup bagus ketinggalan dengan Aprilia, motor yang lagi sedang dibangun. Ini menandakan bahwa Vinales ini ya, kalau gue bilang untuk musim depan atau sebelumnya mendingan lu cari rider baru lah, karena untuk dia gue rasa udah mentok di Yamaha ya. Lalu selanjutnya untuk Rossi dengan Yamaha ya, Rossi masuk finish posisi 10 aja kalau gue bilang udah cukup lumayan ya, udah cukup bagus, karena dia start dari posisi 19 masuk top 10 di sirkuit yang sempat dicap sebagai King of Mugello. Cuman yang pertama, fisik dan umur nggak bisa bohong, dia finish posisi top 10 dan cukup lumayan juga untuk dia, walaupun sebenarnya panjang race nggak begitu kelihatan. Oke, lalu kita bahas Ducati. Nah, Ducati ini sebenarnya di awal race Pecco sempat bagus, balap kejar-kejaran sama Fabio. Cuman ya Pecco ini kan ibaratnya masih hijau ya, ibarat dia nggak bisa tenang ketika berhadapan untuk diajak duel one on one. Jadi dia pun jatuh terpleset di lap kalau nggak salah kedua. Dan itu kalau gue bilang ya kesalahan rookie istilahnya. Selain itu untuk Bastian ini nggak bisa finish juga karena di warm up lap dia terjatuh. Nah, lalu bagaimana dengan rider lainnya? Rider lainnya Zarco so biasa aja, nggak ada apa namanya, nggak ada kengototan Zarco yang biasa kita lihat. Zarco di Mugello, kalau misalkan gue melihat dari cara membawa motor yang ban belakangnya habis, jadi dia lebih menjaga ritme aja. Bannya habis ketika memasuki pertengahan race. Jadi Oliveira masuk, Mir masuk, dan Binder di akhir-akhir akan masuk juga untuk balap Zarco, cuman udah terlalu telat. Jadi untuk Ducati di Mugello, gue nggak melihat Ducati sejarang yang di race-race sebelumnya. Begitu juga dengan Miller. Ya kalau misalkan kita lihat mungkin ini ada apa namanya, ada something miss dengan antara rider dan mekanik ya. Jadi istilahnya rider apa namanya, settingnya kurang maksimal lah untuk rider ini. Oke, lalu kita lihat lagi ada Suzuki ya. Suzuki seperti biasa hanya mengorbitkan Joan Mir doang di posisi ketiga, sedangkan Rins kembali lagi gue melihat kesalahan rookie di mana dia nggak sabaran. Sebenarnya Rins ini udah bisa masuk lumayan tadi di posisi kelima atau keempat, dan dia nafsu ingin menghajar podium, kembali jatuh. Rins sudah kalau nggak salah 3 race beruntun jatuh, kesalahan rookie. Lalu Mir ini menunjukkan bahwa di race ini dia cukup bijaksana ya. Ketika dia di awal race seperti biasa, Mir yang musim sebelumnya kita lihat menjaga ritme ban, bermain dengan track condition yang cukup lumayan bagus. Lalu di paruh akhir seperempat lap barulah dia ngegas, dan dia melihat Zarco bannya udah mulai habis, di overtake lah. Lalu di paruh akhir sebenarnya Mir ini sempat dapat momentum ketika 3-4 tikungan terakhir dengan balap Oliveira. Cuman Oliveira ini pintar untuk tutup celah, jadi sebenarnya Mir ingin masuk untuk membalap posisi kedua dari celah sebelah kiri, Oliveira bisa nutup. Dan di sini gue melihat bahwa Mir ini cukup bijaksana, karena kalau misalkan dia ngotot, habis dia banting motor kiri masuk kanan, dia bisa crash. Jadi istilahnya mungkin ya di
pikirannya dia, oke, gua nggak bisa terlalu maksa karena finish posisi ketiga udah cukup bagus kok untuk bisa dapat podium dan menjaga pace untuk bisa jadi masuk juara dunia lagi, kalau gue bilang. Oke. Lalu untuk KTM ya, KTM kembali lagi. KTM yang apa namanya? KTM yang lebih berkembang ketimbang di awal-awal musim dengan mengorbitkan dua pembalap utama, Binder posisi 5, Oliveira posisi kedua. Dan di sini kalau misalkan gue lihat ya, untuk mesin KTM ini kan nggak jauh beda dengan Honda V4. Jadi istilahnya ketika lu masuk keluar dari tikungan jalur lurus, mereka lebih punya akselerasi ketimbang Yamaha dan Suzuki. Jadi istilahnya lu jalur lurusnya lebih bisa diandalkan, dan di sini benar-benar dimanfaatkan oleh Oliveira. Karena ketika Mir mau masuk untuk tikungan, Oliveira langsung tekan gas, akselerasi, masuk finish jalur lurus. Dan ini gue melihat bahwa KTM ini udah mulai nyetel lah istilahnya. Walaupun satu race kita nggak bisa jadikan patokan, cuman istilahnya udah lebih nyetel dengan ban baru ketimbang di awal-awal musim yang sempat trouble. Oke. Nah, lalu yang terakhir kita bahas ya, Honda hancur lebur di Mugello. Kita bisa lihat siapa yang maksimal finish paling tinggi untuk Honda. Pol Espargaro finish posisi berapa? 12. Oke. Sisanya jatuh. Alex Marquez 14. Nakagami crash. Marquez crash. Ya, kalau untuk Mark Marquez sebenarnya gue melihat bahwa ini sempat ada insiden dengan Binder, dan gue nggak akan banyak bicara ya. Cuman gue mau melihat bahwa sebenarnya di sini Paul dan Alex Marquez, dimana dari awal musim mereka belum dapat settingan yang maksimal. Jadi istilahnya ya, mereka bawa motor, oke, bawa motor aja. Bawa motor, oke, gue akan selesaikan 23 lap, entah itu apakah yang terjadi sesudahnya. Dan gue melihat bahwa Honda musim ini akan sangat kesulitan, karena yang pertama mereka nggak punya test rider yang bagus. Kalau misalkan orang lihat bla 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 Bradle bagus, bla 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 segala macam, Bradle ini nggak punya pengalaman untuk bisa bangun motor juara. Itu satu. Kalau misalkan orang bilang Bradle masuk juara dunia Moto2 segala macam, hey, dia Moto2 itu bukan bukan rider yang mengembangkan, tapi tim yang mengembangkan, rider tinggal naik. Sedangkan di MotoGP beda. MotoGP ini lu harus bisa ngembangin motor sendiri, dan Honda nggak punya test rider yang bagus. Setelah Marquez cedera, Honda ini seakan kebingungan akan mengikuti data masukan siapa. Dan di sini yang dipilih masukannya siapa? Masukannya Bradle. Ya. Jadi gue nggak heran kalau misalkan Honda ini terutama di Mugello trouble-nya ancur-ancuran. Oke, sekian dulu.